Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa tersenduh, ketika mata memandang saling teradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah pemuda jantan pelindung dan berdasar. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Swastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode Dendam Orang-Orang Buangan menampilkan seri ke-136 dengan judul Penyamaran. Naskah karya Agus Suryo Santoso. Dalam seri ini didukung oleh para pelaku Ferry Fadli sebagai Galang, Bambang Jeger sebagai Evan, Anis Sujana sebagai Iro, Indrawati sebagai Umi, Francisca Kusnadi sebagai Mami, Mucus sebagai Komet, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP. Dengan sutradara Yerudi Wartono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu.
Malam mulai diwarnai gumpalan-gumpalan awan hitam yang menggelantung di langit sana. Dan hujan rintik-rintik mulai turun bagai hamparan tirai samar, menyelimuti sebuah tempat remang-remang di sudut kumuh, sebuah pelabuhan yang muram. Akan kau bawa kemana lagi aku ini? Tidak mungkin kita akan memasuki tempat pelacuran yang kotor seperti ini, Galang. Kau harus bisa menyesuaikan diri dengan segala yang ada di sekitarmu. Tapi di tempat seperti ini? Dengar, Ivan. Kita telah memasuki beberapa nightclub di pusat kota. Tapi hanya sedikit informasi yang kudengar tentang si Tengkorak. Tampaknya banyak para penjahat yang sengaja merahasiakan tempat tinggal si Tengkorak secara ketat. Maka kita akan mencoba melacak di tempat-tempat kumuh seperti ini. Kau tahu, aku dididik orang tuaku untuk menjauhi tempat-tempat maksiat seperti ini. Aku tidak tanya itu. Ah, sial. Coba itu lihat. Ada beberapa orang perempuan kemari. Ayo kita tinggalkan tempat mengerikan ini. Diam kau. Aduh, ada tamu nih. Kok ngobrol sendirian aja, Mas? Ganteng-ganteng lagi. Ai, boleh dong ikut-ikutan ngobrol. Kebetulan nih, kita banyak yang lagi nganggur. Aduh, geser dikit dong duduknya. Hei, Ona, Neneng, Atun, kesini dulu. Nih, ada 2 penjaga ting-ting. Lagi pengen kawan. Maaf, saya titip teman saya yang pemalu ini di sini. Saya mau cari minuman sebentar. Oh, si ganteng ini pemalu. Ah, masa sih? Alah, malu-malu sama siapa sih, Mas? Yuk kesini. Kalau sama kita-kita ini sih, gak usah malu-malu. Nanti malah bisa sawan, Mas. Iya, kalau malu-malu, kita jadi pengen godain terus, ya nggak? Galang, gila kau. Kau mau kemana, Galang? Kau tunggu di sini sebentar bersama mbak-mbak ini. Aku tidak akan lama. Oh ya, apakah di antara mbak-mbak ini ada yang mau mengantar saya? Biar saya yang mengantar. Kalian, Umi, Ona, Neneng, dan Atun, kalian temani si ganteng yang satu itu ya. Kalau dia masih malu-malu, gelitikin aja. Jangan khawatir, Roh. Pokoknya kami berempat akan ngerjain si perjaka ini sampai dia nangis-nangis minta digendong. Galang, jangan Galang. Jangan tinggalkan aku di sini sendirian, Galang. Aku Aduh, Dudu, kok kayaknya gugup banget sih. Duduk tenang dong, Mas. Ayo. Nah, kalau begini kan anget, asik kan? Ayo, Tidak, aku tidak mau apa-apa. Idih, kok gitu sih? Ngotot-ngotot minta masuk kamar, di dalam kamar malah bengong aja. Nggak lucu kan? Maaf, biasanya berapa Mbak dibayar? Kok pakai panggil Mbak segala sih? Kita jadinya risih deh. Panggil saja, nama saya Iroh. Baiklah Iroh. Kalau aku boleh tanya, berapa kau dibayar setiap dibawa masuk kamar oleh tamu? Ya nggak tentu dong.
Tapi harga pasaran di sini nggak mahal kok, Mas. Kalau Mas belum ada uang, bayarnya kapan-kapan juga boleh. Mas tampaknya orang baik kok. Aku hanya ingin ngobrol-ngobrol sedikit. Oh ya, ini ada sedikit uang untukmu. Banyak amat. Aduh, terima kasih, Mas. Kebetulan sudah 2 hari ini nggak megang duit. Kau barangkali pernah mendengar nama Ruding? Ruding? Kayaknya kok nggak pernah dengar tuh, Mas. Dia punya nama lain yang dikenal dengan sebutan si Tengkorak. Hati-hati menyebut nama itu. Di sini nggak ada orang yang berani menyebut nama itu sembarangan. Bisa celaka. Oh ya? Kenapa begitu? Ya nggak tahu. Cuma ini katanya loh ya. Cuma yang saya dengar, yang namanya si Tengkorak itu orang yang berkuasa. Kau pernah melihat orangnya? Boro-boro melihat orangnya. Baru dengar namanya saja sudah merinding. Bagaimana kau tahu dia orang yang berkuasa? Dulu ada orang yang kemari menyelidiki dia. Belum sehari orang itu sudah kedapatan mati. Ngeri deh. Serem. Sampai saya nggak berani tidur sendirian. Takut didatangi arwahnya. Siapa yang membunuhnya? Ya siapa lagi kalau bukan anak buahnya si Tengkorak itu. Pokoknya kalau Mas mau selamat, jangan tanya-tanya dia deh. Bahaya. Tidak. Saya juga cuma ingin tahu saja. Hiro, kau tahu siapa-siapa anak buahnya si Tengkorak? Aku perlu tahu supaya aku bisa lebih hati-hati. Anak buahnya sih banyak. Mereka berpencar di tempat-tempat hiburan. Banyak tempat-tempat macam itu dikuasai si Tengkorak. Tapi dianya sendiri katanya sih nggak pernah nongol. Di tempat ini juga dikuasai dia kan? Nah, yang kutanyakan tadi, siapa-siapa anak buahnya yang ada di tempat ini? Yang jelas, benggolnya di sini ada 2 orang, yaitu si Paul Kiong dan si Komet. Mereka sekarang ada di sini? Ada. Mereka biasanya suka nongkrong di warungnya si Mami. Mami? Siapa dia? Mami? Ya ampun, masa Mami saja nggak kenal sih? Berarti situ nggak pernah masuk ke kompleks ini dong. Itu tuh si Mami yang suka baju merah, badannya gembrot, yang pakai kalung emas, pakai mata berlian. Warung ini sebelah mana? Itu yang di dekat tukang tambal ban. Kenapa sih? Memangnya si Mas mau ke sana? Oh, tidak. Aku cuma ingin tahu saja. Si Mami itu orang kaya? Iya, jelas orang kaya. Dia kan yang memimpin tempat ini. Kalau ada tamu yang ngamar, dia dapat bagian 50%. Belum lagi uang sewa kamar, uang keamanan, uang ini, uang itu. Pokoknya soal duit sih, dia nggak pernah kekurangan. Berarti dia juga termasuk anak buahnya si Tengkorak? Iya. Sudah jangan ngomongin dia melulu. Nanti salah-salah kita bisa kena getahnya. Ngomong-ngomong, masa kita dari tadi cuma ngobrol melulu sih? Masa lagi berdua-duaan begini nggak pakai roman-romanan? Ayo dong, Mas. Maaf, lain kali saja. Nah, aku mau cari kopi dulu. Kau beristirahatlah. Nah, ini ada sedikit uang lagi. Duile, si Mas ini royal banget. Nggak mau main roman, tapi ngasih duit melulu. Terima kasih ya, Mas. Nanti kalau sudah ngopi, mampir ke sini lagi ya. Iya, aku tidak akan lama. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu.
terbuka sedikit jalan untuk melacak jejak si Tengkorak. Sebaiknya aku mencari warung si Mami itu untuk membuat sedikit gara-gara. Masa persennya cuma segini sih, Mi? Kira-kira dong. Alah, masa segitu nggak cukup? Lu kira gue ini gudang duit? Sudah dikasih, kok masih ngotot? Ya bukannya ngotot, Mam. Tapi duit segini sih. Paling-paling juga cuma buat nongkrong di perapatan semalam juga habis. Kan lu udah tahu sendiri, Met. Sekarang kan musimnya tamu lagi sepi. Si Mumun dan si Darsi sampai 3 hari ini belum nyetor-nyetor acan. Belum lagi si Nunu, kemarin minta sanggup bakal mudik. Si Rohaya tadi juga minta ngutang duit lagi. Katanya bakal nyumbang pamannya yang lagi punya hajat nyunatin anaknya. Lu asal datang minta todong duit. Duit lu. Enak aja lu. Ya sudah. Itu aja ngomel terus. Iya jelas ngomel dong. Lu asal dikasih duit, belum sejam sudah habis bakal judi. Lu kan masih muda, Met. Belajar nabung, kek. Nabung. Biar nabung, kalau mau melarat ya melarat aja, Mi. Dasar anak tolol. Kalau dikasih tahu yang baik, malah ngebacot. Ada tamu tuh. Mami sedang sibuk ya? Enggak. Biasa. Nyiapin minuman. Kok adik kenal saya? Pakai panggil Mami segala. Wah, siapa di tempat ini yang tidak kenal Mami? Birnya satu, Mi. Ayo, minggir dikit, Bung. Bangsat. Siapa kamu? Diam. Di sini siapa yang namanya Paul Kiong dan Komet, ha? Aku si Komet. Kamu apa? Oh, kamu yang namanya Komet. Iya. Ini buat kamu. Tunggu. Ini apa-apaan sih? Si adik ini siapa? Kok datang-datang main gebuk aja? Keparat. Berani kau memukul aku. Met. Awas, kubunuh kau anak jadah. Diam. Atau kau mau kupecat, ha? Aku utusan Ruding alias si Tengkorak tahu. Utusan si Tengkorak. Mana si Paul Kiong? Hah? Dia sedang keluar. Maaf. Kalau saya tadi agak kasar. Saya tidak tahu kalau Anda utusan si Tengkorak. Lain kali buka matamu lebar-lebar. Birnya cepat. Iya. Ini birnya. Pakai es nggak? Diam. Dengarkan. Aku mendengar bahwa kalian di sini telah membocorkan rahasia ya. Kalian telah memberitahu polisi tempat tinggalnya si Tengkorak. Kalian harus dihukum, tahu? Enggak kok. Saya nggak pernah ngasih tahu siapa-siapa. Bohong. Iya, nggak pernah kok. Sumpah, biar disamber tuyul, biar nggak selamat. Iya. Kalian pikir aku mau percaya begitu saja? Iya. Sungguh mati. Sumpah deh. Aku ditugaskan si Tengkorak untuk menyelidiki di antara semua orang-orang kita. Siapa yang telah membocorkan rahasia tempat tinggal si Tengkorak kepada polisi? Mami barangkali yang bilang ya. Bacot sembarangan lu, Met. Gua lempar botol jidat lu, baru tahu ya. Diam! Lekas jawab. Berapa jumlah orang-orang kita yang ditugaskan di tempat pelacuran ini? Semuanya ada 6 orang. Saya, Mami, Paul Kiong, Pepeng, Abun, dan Bidin. Mana yang lain? Enggak tahu tuh. Pada ngeluyur semua. Si Pepeng dan si Abun biasanya main koprok di pasar. Si Bidin mah biasanya nongkrong di depan bioskop. Dan si Paul Keong nggak tahu kemana. Goblok. Di sini disuruh tugas, malah keluyuran. Aku akan mengadakan pendataan kembali tentang jumlah dan alamat orang-orang kita. Akan kutentukan siapa yang masih pantas menjadi anak buah si Tengkorak dan siapa yang pantas untuk dipecat dan disingkirkan. Siap.
Aku tadi lupa menanyakan pada si Tengkorak daftar nama-nama semua anak buah. Saya punya daftar itu. Saya kebetulan mendapat kepercayaan untuk memegang daftar itu untuk wilayah ini. Tunggu. Saya ambilkan di kamar. Tapi saya tidak termasuk orang yang dipecat, Bung. Tidak. Tapi mungkin kau termasuk orang yang perlu disingkirkan. Maafkan. Tolonglah saya. Saya tahu apa artinya disingkirkan. Saya masih belum ingin mati. Ampun. Akan kupikirkan itu nanti. Mami, cepat. Iya. Ini buku daftar nama-nama semua orang-orang kita dan lengkap dengan alamat tempat mereka ditugaskan. Komet. Kenapa lu? Kenapa? Ampuni saya. Saya jangan dimasukkan dalam daftar orang-orang yang akan disingkirkan. Saya masih ingin hidup. Apakah saya juga akan disingkirkan? Ampun. Saya juga jangan. Sungguh, saya tidak pernah membuka rahasia tentang tempat persembunyian si Tengkorak kepada siapa-siapa. Sungguh mati demi kuntilanak, sumpah. Akan kusampaikan kepada si Tengkorak. Apakah kalian yang ditempatkan di tempat ini masih bisa mendapat pengampunan? Kalian sebenarnya tidak pantas mendapat kepercayaan memegang buku daftar nama yang penting ini. Komet. Iya. Antarkan aku ke mobil. Dan kau, Mami, untuk sementara kau tetap di sini sebelum ada perintah lebih lanjut. Mengerti? Iya. Dengan berpura-pura menyamar sebagai utusan si Tengkorak, Galang dapat bergerak leluasa di dalam komplek pelacuran itu. Sekaligus berhasil memperoleh daftar yang mencantumkan nama-nama anggota penjahat pimpinan si Tengkorak. Namun Galang tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintainya. Beberapa orang tukang pukul yang berasal dari nightclub yang pernah disinggahinya tampak memasuki komplek pelacuran itu. Dan salah seorang di antara mereka adalah Jamie. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tonikum Bayar. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tonikum Bayar bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tonikum Bayar, cari sehat untuk kita semua. Tonikum Bayar mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tonikum Bayar memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tonikum Bayar, cari sehat untuk kita semua. Nah, saudara pendengar,
apakah Galang akan dapat keluar dari komplek pelacuran itu dalam keadaan selamat? Dan bagaimanakah dengan Evan yang juga tidak menyadari akan bahaya itu? Silahkan mengikuti kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.